Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya berterima kasih kepada dosen pembimbing saya, Bu Tias Ajeng Nastiti, yang sudah membimbing saya sampai sejauh ini. Lalu saya berterima kasih juga kepada tim penguji 1 Ibu Rustika Sari Nugraheni dan juga penguji 2 saya, Bapak Novasis Prasojo, yang telah membantu saya untuk menyempurnakan karya ilmiah saya, yaitu skripsi saya. Dan saya juga berterima kasih kepada teman-teman kreator, teman-teman saya, dimanapun itu juga yang senantiasa mendukung karya saya dan juga skripsi saya ini. Sekarang saya akan mempresentasikan terkait garis besar dari perancangan saya, yaitu perancangan konten interaktif Green Z Vibes sebagai bentuk campaign eco-friendly lifestyle melalui media sosial Instagram. Untuk secara garis besarnya, pada latar belakang perancangan ini adalah merujuk pada lifestyle generasi Z yang terbilang masih konsumtif, dan juga awareness generasi Z terhadap eco-friendly lifestyle itu yang masih minim, dan juga terkait banyaknya sampah plastik yang dihasilkan di Indonesia. Selain itu juga minimnya media yang ada untuk menambah awareness generasi Z. Kemudian untuk rumusan masalahnya adalah bagaimana merancang konten interaktif untuk campaign eco-friendly lifestyle melalui media sosial Instagram untuk meningkatkan awareness dan mempersuasi generasi Z. Lalu untuk batasan masalahnya tersendiri itu sebagai berikut, yaitu perancangan ini hanya dibatasi sampai dengan penyebarluasan konten dan tidak sampai dengan pembuatan event secara real. Yang saya maksud adalah event secara offline seperti event-event besar, dan perancangan ini juga tidak sampai dengan bekerja sama dengan lembaga tertentu. Kemudian untuk media pendukungnya hanya direalisasi sampai tahap dummy atau prototype dikarenakan kondisi pandemi sekarang, jadi bukan sampai dengan kondisi real produk tersebut dan hanya diproduksi pada jumlah tertentu dummy-nya. Dan tujuan untuk perancangan ini adalah yaitu merancang konten interaktif media sosial Instagram sebagai bentuk campaign eco-friendly lifestyle sehingga dapat meningkatkan awareness dan mempersuasi generasi Z untuk menerapkan atau mengaplikasikan eco-friendly lifestyle di keseharian. Kemudian untuk manfaat dari perancangan ini dapat dibagi menjadi 4, yaitu manfaat bagi penulis, manfaat bagi generasi Z, manfaat bagi lingkungan, dan juga manfaat bagi universitas. Kemudian untuk kajian teorinya tersendiri, saya menggunakan teori perancangan, teori konten interaktif, teori campaign, teori media sosial, teori eco-friendly lifestyle, teori generasi Z, dan juga membandingkan dengan penelitian terlebih dahulu. Untuk penelitian terlebih dahulunya terdapat 2, sebagai yang saya cantumkan di bentuk proposal atau draft saya. Kemudian pada bab metodologi penelitian atau bab 3, saya menggunakan metodologi penelitian berjenis campuran yang menggabungkan antara observasi, wawancara, dan juga kuesioner. Kuesioner ini saya sebar secara online melalui Gform kepada segmen yang saya target, yaitu generasi Z. Sedangkan wawancara saya lakukan dengan cara menggunakan aplikasi yang dapat digunakan seperti WhatsApp dan lain sebagainya, dikarenakan kondisi pandemi yang terjadi sekarang. Untuk observasi, saya lakukan ini secara langsung dan saya mencicil perlahan observasi ini semenjak saya berada semester 6 dan semester 5 untuk mengamati tingkah laku dan juga lifestyle dari teman-teman saya, terus lingkungan anak-anak generasi Z di lingkungan sekitar saya, dan bahkan di saat saya liburan ke kota-kota tertentu seperti Jakarta, saya juga melakukan observasi tersebut dengan mengamati hal-hal simpel di keseharian generasi Z. Untuk tahapan perancangan, baik perancangan identitas visual maupun konten interaktif, sudah saya jelaskan di video saya sebelumnya, dan untuk selengkapnya dapat dicek lagi di video saya sebelumnya ataupun langsung mengunjungi akun Green Z Vibes di Instagram. Perancangan identitas visual, penulis melakukan tahapan feedback test sebanyak 2 kali. Jenis konten interaktifnya itu apa aja sih? Itu ada sebagai berikut, yaitu multiple feed, animasi atau GIF, infografis, podcast. Untuk podcast ini tersedia dalam 7 platform. Salah satunya adalah di Spotify dan juga dapat teman-teman temukan juga di Apple Podcast. Nah, 2 platform ini adalah platform yang sangat sering digunakan dan sangat lekat dengan
teman-teman generasi Z, baik tim penguji dan juga dosen pembimbing saya. Jadi untuk mendengarkan dapat langsung menuju ke dua platform yang saya sarankan tersebut dengan mengetik kata kunci Earth Live Matter. Konten selanjutnya adalah UGC, yaitu User Generated Content, tutorial atau DIY, do it yourself, lalu ada sneak peek, ada challenge, dan juga ada games dan juga tanya jawab. Untuk jenis-jenis konten tersebut dapat langsung dilihat pada akun Green Z Vibes di Instagram. Jadi itu semua sudah ada di akun tersebut dan dapat dilihat-lihat dan scroll-scroll santai dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah. Untuk perencanaan caption dan hashtagnya, penulis melakukan beberapa tahapan, yaitu analisa dan riset dari kebiasaan generasi Z, tipe bahasa seperti apa, tipe kosakata seperti apa yang bisa diterima oleh generasi Z dan relate dengan keseharian generasi Z. Kemudian membreakdown kata per kata dan pemilihan hashtag dengan jumlah yang dominan seperti hashtag estetik, dan pastikan banyak hashtag estetik. Dan di situ penulis memilih hashtag yang paling banyak digunakan untuk menambah awareness dan penyebarluasan konten itu lebih efektif. Dan juga untuk yang opsional itu ada mesin pencari untuk mengetahui hashtag yang sedang trending. Dan untuk penggunaan kata tersendiri, kosakatanya dan gaya bahasa dan gaya komunikasinya berdasarkan analisa dan riset yang sudah dilalui penulis. Untuk karakteristik unik di Green Z Vibes itu adalah bukan menggurui, tapi lebih ke obrolan sesama teman. Jadi bisa pemilik akun memposisikan teman dari audiensnya. Namanya lebih seperti ke soft selling, dan pemilihan cara komunikasi tersebut dipilih agar tingkat efektivitas campaign ini lebih diterima oleh generasi Z. Untuk perancangan media pendukungnya seperti explainer, t-shirt atau kaos, poster, lalu untuk tote bag dan juga starter boxnya dapat teman-teman lihat nanti di sidang akhir saya. Jadi saya akan mengadakan live tour mini pameran set yang saya setting sendiri di sidang akhir saya nanti. Untuk efektivitas penggunaan caption dan hashtag yang digunakan oleh akun Green Z Vibes ini dapat dilihat selengkapnya pada video feedback test kelima yang sudah saya publish juga di channel saya ini. Dan selain itu dapat dilihat dari jumlah followers, dari jumlah like, dan juga adanya interaksi di kolom komentar antara Green Z Vibes dan juga audiensnya. Karena mayoritas followers yang didapatkan Green Z Vibes itu berdasarkan hashtag yang digunakan oleh Green Z Vibes saat memposting suatu konten. Kemudian untuk efektivitas campaign ini dapat dilihat dari feedback test ketiga, keempat, dan juga feedback test kelima. Pada feedback test ketiga ini menggunakan stories Instagram dengan tools-tools yang sudah tersedia di stories Instagram untuk menanyakan jenis konten apa sih yang paling disukai oleh audiens. Dan berdasarkan jawaban-jawaban yang dikirimkan responden dapat menghasilkan beberapa poin kesimpulan, yaitu yang pertama adalah konten kolaborasi dengan kreator menjadi favorit audiens karena memiliki variasi yang lebih banyak. Kemudian poin kedua adalah podcast menjadi konten kedua yang dominan dipilih oleh audiens. Kemudian poin ketiga adalah konten reduce menarik perhatian audiens karena memiliki penyampaian tips dan knowledge yang dibagikan secara menyenangkan. Dan poin keempat adalah challenge dinilai menarik oleh kreator-kreator yang sesuai dengan challenge yang dibuat. Dan berdasarkan challenge ini, Green Z Vibes dapat menarik lebih banyak kreator baru untuk join vibes eco-friendly-nya di Green Z Vibes. Lalu untuk konten reuse ini disukai karena penyampaiannya yang menarik. Kemudian untuk feedback test keempat, ini dilakukan dengan cara yang sama, yaitu menggunakan Instagram Stories dengan menggunakan fitur-fitur yang ada juga di Instagram. Jadi feedback test keempat ini diadakan untuk menarik kesimpulan dari pertanyaan apakah teman-teman audiens ini sudah familiar dan sudah minat untuk mengaplikasikan eco-friendly lifestyle. Berdasarkan jawaban yang dikirim oleh audiens, kesimpulannya adalah mayoritas audiens atau responden mengatakan sudah familiar terhadap eco-friendly lifestyle dan juga sudah mulai minat untuk mengaplikasikan eco-friendly lifestyle setelah melihat dan mengikuti akun Green Z Vibes. Untuk feedback test kelima ini dapat teman-teman dan tim penguji lihat pada video saya yang berjudul feedback test kelima di akun ini, dan saya akan bacakan kesimpulannya saja pada video tersebut.
pada feedback test kelima menghasilkan beberapa poin. Yaitu pada poin pertama adalah saat pertama kali audiens melihat akun Greensy Vibes, audiens itu merasakan feel earthy vibes, yaitu earthy vibes atau bumi-bumi vibes seperti itu dari nuansa visual yang disuguhkan oleh akun Greensy Vibes. Kemudian kesimpulan kedua, yaitu saat audiens atau responden memahami bahwa pesan yang ingin disampaikan adalah ajakan untuk memulai eco-friendly lifestyle dari penggunaan kosakata yang digunakan dalam caption maupun hashtag dan juga di dalam kontennya. Kemudian pada poin ketiga, yaitu responden atau audiens menyukai konten yang variatif yang disuguhkan oleh Greensy Vibes, yaitu dengan menggabungkan foto, video, ilustrasi, infografis, konten kolaboratif, challenge, podcast, dan tips and trick. Kemudian poin keempat adalah banyak hal yang bisa dikatakan relatable atau beririsan dengan hal di sekitar responden maupun audiens yang dapat menarik atensi dari audiens ataupun responden. Seperti salah satu contohnya adalah yang paling dapat menarik atensi teman-teman audiens dan juga responden adalah konten lokal eco-friendly, yaitu tahu tempe. Kemudian konten podcast yang berjudul Earth Lives Matter, dikarenakan kemarin sempat ada fenomena yang rame yaitu Black Lives Matter. Jadi konten Earth Lives Matter ini keluar bersamaan, dipublis bersamaan pada adanya kejadian tersebut. Kemudian adalah desain yang kekinian atau aesthetic vibes. Kemudian penggunaan Instagram yang dapat dikatakan erat dengan keseharian generasi Z, dan ajakan eco-friendly lifestyle yang dimulai dari little things, sehingga menghilangkan persepsi ribet yang sering muncul saat orang mendengar eco-friendly lifestyle. Kemudian poin nomor 5 adalah responden mengatakan dengan adanya akun Greensy Vibes ini dapat dinilai worth it sebagai media campaign eco-friendly lifestyle. Kemudian poin terakhir adalah penyampaian ajakan yang unik, dalam artian karena tidak terlalu membenarkan diri sendiri ataupun seperti terlihat menggurui, seolah-olah akun Greensy Vibes itu adalah seorang guru yang mengharuskan, tapi lebih memposisikan akun Greensy Vibes ini sebagai teman bercerita, teman sharing, dan juga teman kesehariannya generasi Z. Jadi jika ditarik kesimpulan dari apa yang dilakukan dari awal hingga sekarang, dapat dikatakan bahwa campaign ini dinilai berhasil dari feedback test yang telah dilakukan oleh saya ke audiens yang dituju. Dan melalui desain serta kandungan materi yang representatif, konten interaktif di media sosial Instagram dapat digunakan sebagai media campaign, baik itu campaign terkait eco-friendly lifestyle dan campaign apapun itu, jika dikemas dengan sesuai dapat menimbulkan atensi dan awareness yang dapat berefek ke audiens yang ditarget. Serta efektivitas campaign juga dapat ditingkatkan jika dapat berkolaborasi dengan orang-orang ataupun kreator-kreator lokal dan siapapun itu yang dapat saling mendukung satu sama lain, sehingga terciptanya sebuah ekosistem yang baik untuk pelaksanaan campaign tersebut. Jadi cukup sekian presentasi saya terkait tugas akhir saya, yaitu perancangan konten interaktif Greensy Vibes sebagai bentuk campaign eco-friendly lifestyle melalui media sosial Instagram. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman saya yang sudah selalu mendukung saya, baik itu secara pun mental ataupun secara banyak hal, sehingga tugas akhir saya ini dapat terselesaikan. Saya juga sangat berterima kasih dengan dukungan mentalnya, karena tugas akhir ini dikerjakan di masa yang menurut saya sulit. Terima kasih teman-teman. Saya juga terima kasih kepada pihak dosen Desain Komunikasi Visual UISI yang selalu membimbing saya sejak saya semester 1 sampai sekarang saya semester akhir. Saya ucapkan banyak terima kasih Bapak dan Ibu dosen yang telah menemani saya dari saya masih cupu sampai sekarang. Alhamdulillah ilmunya saya serap dengan baik.